Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Nurul Yuni Asih. Nah, kita kali ini akan belajar tentang materi protista. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Seperti yang kita sudah bahas, kemarin kita sudah membahas mengenai ciri-ciri, kemudian peranan juga kita sudah bahas sedikit. Setelah itu kita juga sudah membahas mengenai pengelompokan daripada protista itu sendiri. Nah, hari ini kita masih melanjutkan mengenai materi protista. Kalau kita ingat materi kemarin, salah satu ciri-ciri dari protista adalah cara reproduksi protista yang cukup beragam, ya. Ada yang dia bereproduksi secara seksual dan juga ada yang bereproduksi secara aseksual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidup daripada protista itu sendiri. Nah, seperti apa sih siklus hidup dari protista itu? Yuk kita langsung belajar aja. Nah, yang akan kita bahas di sini tentu saja mengenai siklus hidup dari 3 kelompok protista, ya, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan juga protista mirip hewan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai siklus hidup dari protista mirip jamur. Seperti apa sih siklus hidupnya? Ya, seperti yang kita tahu bahwa protista mirip jamur dia memiliki spora sebagai alat perkembangbiakannya, sama seperti jamur. Nah, seperti apa perkembangbiakannya atau siklus hidupnya? Kalau penasaran, yuk kita saksikan video berikut. Bentuknya memiliki fase vegetatif yang membentuk plasmodium dan fase generatif memunculkan tubuh buah. Siklus hidupnya dimulai dari zigot yang mengandung satu inti, kemudian berkembang menjadi plasmodium muda seperti lendir-lendir. Lalu masuk ke tahap dewasa, di mana plasmodium ini akan mengalami tubuh yang pecah belah atau yang dinamakan agregasi, sehingga akan muncullah tubuh buah atau fruiting body. Tubuh buah tersebut disebut kotak spora atau sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora. Jika sporangium matang, akibatnya sporangium pecah sehingga spora mudah sekali keluar. Jika spora hidup di kondisi yang menguntungkan, ia akan menjadi amoeboid atau sel yang mirip flagella. Amoeboid aktif untuk mencari jodohnya berupa sel mirip flagella untuk menghasilkan zigot. Dari sporangium ke zigot disebut reproduksi seksual, dan dari zigot ke sporangium yang pecah disebut aseksual. Berikutnya siklus hidup oomycota, dimulai dari reproduksi seksual di mana filamen berkembang menjadi oogonium yang berisikan oospora. Di dalam oospora terdapat dua inti yang berbeda jenis, kemudian melangsungkan fertilisasi sehingga menghasilkan satu inti yang utuh di dalam oospora. Jika oogonium mengalami kematangan, akibatnya permukaan oogonium pecah sehingga keluar oospora dan jatuh pada substratnya. Jika kondisi menguntungkan, akan berkembang menjadi zigot yang berkecambah. Berkecambahan yang matang akan membebaskan zoospora yang ada di dalam kecambah zigot, sehingga zoospora bisa berkembang lagi ke tahap reproduksi seksual atau pembentukan zoosporangium. Jika zoosporangium matang, akan mengeluarkan zoospora. Zoospora akan berkembang menjadi sista, lalu berkembang lagi menjadi zigot sampai ke zigot yang berkecambah. Kemudian berkembang lagi menjadi filamen. Filamen tersebut bisa berkembang menjadi oogonium atau zoosporangium. Bentuk umum oomycota yaitu filamen yang tidak punya sekat, menjalankan siklus hidupnya melalui reproduksi. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Sudah melihat videonya kan? Ya, jadi kita tahu bahwa reproduksi dari protista mirip jamur ini menggunakan sporanya. Ya, baik jamur lendir maupun jamur air memiliki sedikit perbedaan. Ya, walaupun begitu, tapi dengan video yang sudah kalian lihat, pasti kalian akan lebih paham mengenai seperti apa siklus hidup dari protista mirip jamur. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu protista mirip tumbuhan. Seperti apa sih siklus hidupnya? Yuk kita juga lihat video berikut ini. Siklus hidup alga coklat dari Laminaria. Bentuk daripada sporofit Laminaria terlihat seperti tumbuhan, di mana dia memiliki blade atau
organ tubuh yang mirip seperti daun. Sel di permukaan plate kemudian berkembang menjadi sporangium. Sporangium akan menghasilkan zoospora melalui meiosis, di mana nanti semua zoospora yang mirip secara struktural akan berkembang menjadi gametofit jantan dan sebagian lagi menjadi gametofit betina. Gametofit jantan kemudian melepaskan sperma dan gametofit betina akan menghasilkan sel telur yang tetap melekat ke gametofit betina. Telur yang sudah masak akan menyekresikan sinyal kimia yang memikat sperma dari spesies yang sama sehingga akan terjadi probabilitas untuk terjadinya fertilisasi di lautan. Sperma kemudian memfertilisasi telur dan terbentuklah zigot, di mana zigot akan tetap berada di gametofit betina dewasa. Zigot tumbuh menjadi sporofit baru dan tetap melekat ke sisa-sisa gametofit betina dan akan berkembang menjadi sporofit seperti yang kita lihat. Nah, kalian sudah lihat video tadi kan? Nah, pasti kalian akan lebih paham mengenai bagaimana siklus hidup dari protista mirip tumbuhan. Sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu siklus hidup pada protista mirip hewan atau protozoa. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu di mana ada penularan penyakit malaria oleh Plasmodium. Nah, seperti apa dia sih cara penularannya dan siklus hidup dari Plasmodium itu? Yuk, kita langsung lihat aja. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidup daripada Plasmodium, yaitu penyebab penyakit malaria pada manusia. Penyakit ini dibawa oleh nyamuk Anopheles, di mana ketika nyamuk Anopheles yang telah terinfeksi Plasmodium menggigit seseorang, dia akan menyuntikkan sporozoid Plasmodium di dalam ludahnya ke dalam tubuh manusia. Sporozoid memasuki sel-sel hati manusia. Setelah beberapa hari, sporozoid kemudian mengalami pembelahan berkali-kali dan menjadi merozoid, yang dia akan menggunakan kemampuan kompleks apikalnya untuk menembus sel-sel darah merah. Merozoid membelah secara aseksual di dalam sel darah merah pada interval 48 atau 72 jam. Merozoid dalam jumlah besar merusak sel-sel darah merah yang menyebabkan badan manusia mengalami menggigil dan juga demam berkala. Sebagian dari merozoid menginfeksi sel-sel darah merah yang lainnya. Sebagian daripada merozoid kemudian membentuk gametosit. Apabila nyamuk Anopheles yang lain kemudian menggigit orang yang telah terinfeksi dan menghisap gametosit Plasmodium bersama dengan darah yang diambil dari manusia yang telah terinfeksi, gamet terbentuk dari gametosit dari setiap gametofit jantan menghasilkan sejumlah gamet jantan yang langsing. Fertilisasi terjadi di dalam saluran pencernaan nyamuk dan zigot terbentuk. Oosit berkembang dari zigot di dinding saluran pencernaan nyamuk. Kemudian, oosit melepaskan ribuan sporozoid yang bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk. Begitulah siklus hidup dari Plasmodium. Nah, itu dia siklus hidup dari protista mirip hewan. Nah, kalian sudah belajar mengenai siklus hidup dari berbagai macam protista, baik protista mirip tumbuhan, hewan, dan juga jamur. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peranan protista. Seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa protista itu memiliki peranan penting dalam komponen ekosistem, dalam hubungan ekosistem. Nah, seperti apa sih peranan daripada protista itu?
Jadi protista itu memiliki dua peranan penting dalam kehidupan. Yang pertama, peranan menguntungkan daripada protista, dan yang kedua adalah peranan merugikan daripada protista. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas yang pertama mengenai peranan penting protista yang menguntungkan. Dia memiliki berbagai macam peranan, ya. Di antaranya, yang pertama adalah dia berfungsi atau dia menjadi produsen yang penting dalam komponen akuatik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa protista itu sendiri kebanyakan merupakan organisme fotosintetik. Dan dia yang organisme fotosintetik dari protista itu hidupnya kebanyakan berada di daerah perairan. Oleh karena itu, dia sangat berfungsi sebagai produsen dalam komponen akuatik. Produsen yang cukup penting dalam komponen ini, ya. Dia bisa menjadi produsen untuk atau penghasil energi untuk berbagai macam organisme lain seperti misalnya contoh ikan, burung, dan lain sebagainya. Dan kita lanjut bahwa selain sebagai produsen, protista juga berfungsi atau dia memiliki peranan, yaitu dia bisa menjadi dekomposer atau juga pengurai. Nah, jamur lendir yang kita kenal, dia bisa berfungsi sebagai dekomposer di dalam hutan. Dia mendekomposisi tumbuhan dan juga sisa-sisa kehidupan, ya, misal daun, ranting, akar, dan sebagainya yang berada di hutan. Selain itu, selain jamur lendir, juga ada jamur air. Jamur air, dia berfungsi sebagai pengurai, ya. Dia pengurai organisme-organisme air, ya, untuk menjadi pengurai agar tidak terjadi penumpukan organisme yang ada di akuatik sehingga menimbulkan nanti pencemaran dalam akuatik itu sendiri. Nah, selanjutnya, selain sebagai pengurai dan juga dekomposer dan juga produsen, protista itu sendiri memiliki peranan penting, yaitu dia bisa dijadikan sebagai bahan atau sumber makanan bagi manusia. Contohnya ada nori. Kalian tahu nori? Nah, itu merupakan hasil dari olahan protista, yaitu alga yang diolah menjadi nori. Selanjutnya, selain itu juga beberapa protista berfungsi sebagai penghasil kosmetik atau dijadikan sebagai kosmetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan protista yang merugikan. Apa aja sih? Nah, ada beberapa contoh di antaranya seperti yang sudah kita bahas tadi di dalam siklus hidup daripada Plasmodium. Dia menyebabkan atau dia menjadi penyebab sakit dari malaria. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ternyata protista selain dia menguntungkan, dia juga merugikan manusia ataupun organisme lain, yaitu dia penyebab penyakit. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga organisme lain, protista juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, selain itu, peranan lain yang merugikan daripada protista adalah dia bisa menyebabkan gelombang merah pada laut. Apa sih gelombang merah? Jadi kalau kalian tahu bahwa di mana permukaan air laut, biasanya semuanya berwarna merah, ya, gelombang pasang merah gitu. Nah, pasang merah ini itu disebabkan karena pertumbuhan daripada fitoplankton dan juga alga yang membludak atau semakin banyak sehingga menyebabkan mereka warna daripada air laut bisa berubah menjadi merah. Nah, ini bisa menyebabkan kematian pada ikan karena kita tahu bahwa fitoplankton dan juga beberapa alga menjadi sumber makanan atau produsen daripada hewan lain seperti ikan di laut. Nah, ketika jumlahnya sangat banyak dan ikan tidak mampu untuk mengkonsumsinya, maka yang terjadi adalah penumpukan dan mereka akan menjadi zat-zat yang akhirnya meracuni daripada air itu sendiri sehingga ikan pun yang ada di dalam ekosistem air laut akan ikut mati. Nah, itu dia beberapa contoh daripada peranan-peranan protista. Sisanya kalian bisa lihat peranan protista lain dari sumber belajar yang seperti internet ataupun buku dan sumber-sumber relevan lainnya. Nah, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan
di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.